Selamat pagi pemirsa, kembali lagi dalam liputan CNews bersama saya Azna Naila Nurrahma dan Bernadine Antonia Hartono. Selama beberapa menit ke depan, kami akan menyajikan berita yang tajam, aktual dan terpercaya bagi Anda. Ketika melewati masa sulit, terdapat satu sektor yang dinilai cukup tangguh bertahan di tengah goncangan ekonomi. Sektor tersebut ialah usaha mikro, kecil, dan menengah atau sering kita sebut UMKM. Sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat 4, UMKM merupakan bagian dari perekonomian nasional yang berwawasan kemandirian dan memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Walaupun begitu, tidak mudah untuk bisa mendirikan usaha sendiri, terlebih lagi untuk bisa mendirikan usaha di tengah keterpurukan dan berbagai kesulitan yang kita alami dalam kehidupan sehari-hari. Akan tetapi, anggapan tersebut bisa dipatahkan oleh Ibu Soekarti yang mampu mendirikan usahanya sendiri setelah di PHK dari pabrik tempat ia bekerja. Hanya dengan berbekal keahlian memasak dan modal seadanya, ia bisa mendirikan warung makanannya sendiri, bertempat di Kecamatan Sambung Macan, Kabupaten Sragen. Mari kita simak liputannya. Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau yang sering disebut KSPI menyatakan dalam tahun 2018 telah terjadi gelombang pemutusan hubungan kerja atau yang sering disebut PHK besar-besaran. Salah satunya berdampak pada Ibu Soekarti. Perempuan yang akrab disapa Ibu Karti ini awalnya adalah buruh pabrik, sampai akhirnya terkena PHK pada tahun 2018. Namun, Ibu Karti berupaya bangkit dari keterpurukan dengan membuka usaha makanan sendiri. Berbekal keahlian memasak, Ibu Karti membuka kedai kecil-kecilan di Desa Bedoro, Kecamatan Sambung Macan, Kabupaten Sragen. Sudah berapa lama Ibu membuka usaha ini? Usaha ini dari tahun 2018 ya kira-kira sampai sekarang, Mbak. Dari tahun 18 sampai 2022. Bagaimana awal mula Ibu membuka usaha ini? Awal mula saya itu dulu kerja di buruh pabrik. Lalu saya di PHK, daripada saya nganggur ya saya jualan. Dulu saya jualan cuman mie ayam 3.000. Sekarang alhamdulillah sudah banyak menu-menu yang lain saya tambahin. Soalnya kalau jualan cuman itu aja orang-orang itu bosen. Jadi variannya itu saya somai goreng, somai kukus. Sekarang ada mie-nya cuman mie-nya nggak cuma satu, mie-nya dua macam. Mie samyang, ya kayak Korea biar pembeli itu minat gitu loh. Berapa penghasilan Ibu dalam satu hari? Kalau satu hari itu tergantung ya Mbak ya. Kalau hari Sabtu Minggu tuh alhamdulillah rame. Ya kadang bisa 500, kadang bisa 550 ya tergantung. Tapi kalau hari anak-anak sekolah itu beda. Kadang ya juga rame. Kadang 200, kadang 300, separuh sih sama hari libur kayak gitu loh Mbak. Suka dukanya apa Bu dalam berdagang? Kalau sukanya itu kalau rame Mbak. Tapi kalau dukanya itu kalau musim hujan kayak gini sebenarnya sih rame, tapi kalau hujannya dari pagi, tapi kalau siang kayak jam 2 kayak gitu toh, itu kayak nanggung nih jualan nih, jadi sampai sore kadang gak habis gitu, dukanya kayak gitu. Kedepannya, ia berharap supaya dagangannya semakin laris dan usahanya semakin berkembang. Ia berpesan kepada generasi muda supaya tidak mudah menyerah dan selalu bertekun dalam mengerjakan sesuatu, sehingga akhirnya bisa berhasil menggapai apa yang kita inginkan. Besti Ningtyas, Azna Naila, CNews melaporkan. Selain kisah inspiratif Ibu Soekarti dalam mendirikan usahanya, ada juga kisah inspiratif lainnya dari Bapak Bambang Widodo yang telah berhasil mendirikan usaha mebelnya walaupun menghadapi berbagai keterpurukan dan keterbatasan yang ada. Mari kita simak liputannya. Pantang menyerah dan inovatif. Kedua kata tersebut bisa menggambarkan Bapak Bambang Widodo, seorang pengusaha mebel kayu di Kabupaten Sragen.
Berawal dari menjadi pekerja di perusahaan mebel di perantauan, Pak Bambang memutuskan untuk keluar dari pekerjaannya dan kembali ke kampung halaman karena merasa bosan. Kemudian, ia mencoba untuk mendirikan usaha mebelnya sendiri, walaupun dengan modal dan peralatan seadanya. Berbekal keahlian dan pengalaman yang ia miliki dalam bidang permebelan sebelumnya, ia mendirikan usaha mebel kayu pada tahun 2000-an, bertempat di Plosorejo, Karangmalang, Kabupaten Sragen. Pertanyaan 1. Siapa yang mendirikan dan memulai usaha mebel, Pak? Serta sejak kapan usaha mebel Bapak didirikan? Tolong jelaskan. Oh, masalah usaha mebel saya sebenarnya sudah lama, Mas. Sejak tahun 2000-an kira-kira saya berdiri itu. Yang mendirikan saya sendiri. Ya namanya di desa ya kerjanya cuma itu, Pak, Mas. Nomor 2. Apa yang mendasari didirikannya usaha ini, Pak? Dan bagaimana dengan alat atau cara pembuatan yang Bapak gunakan atau lakukan? Yang mendasari saya mendirikan mebel, masalahnya yo hidup di desa seperti inilah, kalau nggak kerja ya nggak makan. Yo mau kerja apa lagi kalau di desa tuh? Mau apa itu jadi pegawai nggak bisa, nggak punya ijazah, sama saya cuma apa toh SMA. Jadi yo berpikir gimana cara mencari uang, melihat kanan kiri kok cara itu. Setelah itu saya berpikir bagaimana cara mencari uang. Itu ada 2 buah pohon jati, Mas. Saya tebang, saya bikin lemari, kok akhirnya laku. Itu saya pikiran tuh agak itu berpikir, oh ya bisa itu. Masalah peralatan, Mas. Alat itu ya namanya bisa dikatakan lokal lah. Yo alat seadanya. Seperti yo manual semua lah. Serut yo masih manual, gergaji manual, pahat yo manual, belum itu. Itu terpancang masalah permodalan. Permasalahannya, nah alat itu ya apa itu harganya mahal-mahal yo. Dari mana namanya? Dari nol yo, belum bisa memikir alat. Itu, Mas. Nomor 3. Seberapa besar omset yang Bapak dapatkan dan telah sampai mana pemasaran hasil produksinya? Oh, masa besar. Kecilnya itu yo namanya di desa yo lokalan yo, paling yo apa itu yo tetangga desa yo, luang itu yo sekabupaten ini wae lah, belum sampai ke Jakarta tuh belum. Cuman kanan kirinya tetangga, teman-teman itu. Masalah penghasilan yang ditanyakan. Penghasilan yang namanya yo industri kecil apa itu usaha kecil sih. Yo paling yo rata-rata sekitar 100 sampai 200 ribu lah. Belum begitu besar, namanya yo usaha kecil-kecilan, permodalan masalahnya udah ada. Itu. Kedepannya, ia berharap supaya usaha mebelnya bisa terus berkembang dan memperluas daerah pemasaran sampai keluar kota. Ia berpesan kepada generasi muda supaya tidak mudah menyerah, selalu berusaha, dan selalu kreatif dalam mengolah apa yang ada di sekitar kita untuk menjadi barang yang lebih bermanfaat dan memiliki nilai jual yang lebih tinggi. Kalindra Rafizidan, Bernardine Antonia, CNews melaporkan. Demikian liputan CNews hari ini. Saksikan terus berita teraktual, tajam dan terpercaya lainnya bersama kami. Sekian dan sampai jumpa.